Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube saya John Kevi, channel berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji komprehensif. Terkait dengan uji komprehensif, di sini saya akan memberikan bocoran materi yang akan diuji, kisi-kisi dan soal yang akan ditanyakan oleh dosen penguji 1 dengan dosen penguji 2. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru setiap kali saya mengupload video terbaru. Nah, yang pertama, materi uji komprehensif. Nah, di sini materi uji komprehensif ada 6, yaitu materi bidang studi esensial, materi bidang studi lanjut atau advance material, materi yang mendukung HOTS, materi literasi numerasi, materi pedagogik, dan pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi dan pedagogik atau TIPEK, yang mana secara keseluruhan tercakup dalam 2 set dokumen perangkat pembelajaran. Artinya di sini sudah tercantum dalam RPP yang kemarin sudah Bapak Ibu buat pada rencana aksi. Nah, tentunya untuk mengikuti uji komprehensif ini ada KKM-nya, yaitu nilai minimal 70. Jadi Bapak Ibu setidaknya harus mencapai nilai 70 baru dinyatakan lulus dan bisa mengikuti tahap selanjutnya. Dan di sini juga Bapak Ibu diberikan 1 kali kesempatan untuk remedial jika belum mencapai nilai 70 ini. Tetapi setelah remedial dan nilainya masih di bawah 70, artinya Bapak Ibu dianggap gagal untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Maka di sini Bapak Ibu persiapkan diri agar bisa mencapai nilai 70 sehingga bisa lanjut pada tahap PPL, UP, dan UKIN sehingga bisa mendapatkan sertifikat pendidiknya. Yang kedua, terkait dengan kisi-kisi uji komprehensif PPG. Ini juga diambil dari materi yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini ada CPL, indikator uji komprehensif, rambu-rambu untuk penguji. CP1 mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan atau tulis dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Rambu-rambunya di sini, penguji mengamati perilaku mahasiswa saat menjawab pertanyaan. Nah, artinya di sini, saat Bapak Ibu menjawab pertanyaan dari penguji, Bapak Ibu harus menjawabnya dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. CP2, mampu menjelaskan indikator capaian pembelajaran di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Rambu-rambunya, penguji memberi pertanyaan atau mengklarifikasi indikator yang ditulis oleh mahasiswa di RPP dikaitkan dengan upaya mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu harus pahami tentang HOTS, yang mana di dalamnya ada aspek-aspek yang mengandung HOTS dan kata kerja operasionalnya. Yang berikut CP3. Mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advance material secara bermakna. Mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar. Nah, untuk rambu-rambunya, penguji menggali penguasaan materi mahasiswa termasuk advance material atau memberikan soal pengembangan. Yang berikut CP4. Mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan teknologi atau TIPEK. Rambu-rambunya, penguji menggali landasan penyusunan langkah-langkah pembelajaran di RPP. Artinya di sini Bapak Ibu harus pahami langkah-langkah penyusunan RPP. Di sana ada pembukaan, isi, dan penutup. Jadi pada bagian isi itu yang lebih penting, yaitu Bapak Ibu harus mengetahui sintak model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan dalam RPP. Misalnya project based learning atau problem based learning, itu Bapak Ibu harus mengetahui sintaknya. Yang berikut CP5. Mampu menerapkan cuplikan pembelajaran
yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi. Rambu-rambunya, penguji meminta mahasiswa mempraktikkan cuplikan pembelajaran yang menurut mahasiswa paling menarik, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, di sini contohnya, misalnya Bapak Ibu akan mempraktikkan cara mengajar menggunakan Google Meet atau Zoom. Nah, kalau menggunakan Zoom, nanti Bapak Ibu akan mempraktikkan cara Bapak Ibu share screen materi pada Zoom meeting tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu harus pahami IT. Bisa juga menggunakan PowerPoint dan lainnya yang mengandung IT. Yang berikut, CPA6 mampu menjelaskan rancangan atau instrumen penilaian di RPP mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Rambu-rambu, penguji mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman instrumen di RPP yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, di sini Bapak Ibu harus pahami instrumen penilaian sikap pengetahuan dan keterampilan yang Bapak Ibu gunakan dalam RPP. Yang berikut, CP7. Memiliki rencana refleksi diri dalam pembelajaran. Yang kedua, mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP. Rambu-rambunya, penguji mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman ada atau tidaknya rencana refleksi dan proses penyusunan RPP dikaitkan dengan penelitian informasi baru. Nah, ini terkait dengan kisi-kisi ujian komprehensif. Silakan Bapak Ibu jadikan sebagai referensi. Yang berikut, contoh soal uji komprehensif PPG dalam jabatan. Ini diambil berdasarkan kisi-kisi yang sudah saya bahas di awal. CP1, itu contoh soalnya yang akan dosen tanyakan, yaitu apakah hari ini saudara siap untuk mengikuti uji komprehensif? Silakan Bapak Ibu menjawabnya dengan jelas dan meyakinkan. Yang kedua, apa saja yang sudah saudara lakukan untuk menghadapi ujian komprehensif? Silahkan dijawab. Pada bagian CP2, ini contoh soalnya, jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini terkait HOTS dan terkait dengan aspek-aspek yang terkandung di dalam HOTS ini. Termasuk juga KKO. Di sini di bawah sini ada pertanyaan terkait KKO. Apa saja KKO yang bisa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir HOTS? Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan indikator? 4. Apakah pemberdayaan kemampuan berpikir HOTS hanya terjadi pada bagian evaluasi saja? Yang kelima, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan proses atau langkah. 6. Apakah RPP saudara sudah berorientasi untuk memperdayakan kemampuan berpikir HOTS? Harap ditunjukkan. CP3, yang pertama, bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Yang kedua, bagaimana cara mengerjakan materi yang berkategori sebagai fakta, konsep, dan prosedur. Ketiga, materi ajar memiliki dua kategori, yaitu normal atau umum dan advance. Untuk siapa materi advance ini disusun, mengapa demikian? Silahkan dijelaskan. Bagaimanakah saudara menguraikan materi advance material pada RPP yang saudara kembangkan? Yang kelima, dari 4 unsur keterampilan abad 21, critical, communication, kreatif, dan kolaboratif, unsur mana yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Apakah alasannya? Bagaimanakah langkah-langkah pembelajarannya? Silahkan Bapak Ibu jelaskan. Yang keenam, berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Yang ketujuh, berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan kolaboratif. Yang berikut CP4. 1. Salah satu teori belajar adalah konstruktisme. Bagaimana teori ini diterapkan dalam proses pembelajaran? Model pembelajaran mana yang cocok dengan teori konstruktisme? Langkah-langkah dari model pembelajaran seperti apa?
Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan TPEC dan bagaimana implementasinya dalam penyusunan RPP. Yang ketiga, apakah penerapan TPEC hanya pada penggunaan internet dalam pembelajaran saja? Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan RPP yang menerapkan TPEC dari aspek penyusunan materi dan langkah pembelajaran? Silakan Bapak Ibu jelaskan. CP5, harap disiapkan dan ditayangkan video pembelajaran saudara atau produk dari peer teaching berdurasi 6-10 menit menunjukkan praktek pembelajaran inovatif, kreatif, dan siswa aktif. CP6, yang pertama, bagaimana saudara merancang instrumen dan menerapkan evaluasi autentik pada RPP dan pembelajaran. Yang kedua, aspek evaluasi apa saja yang akan saudara lakukan pada pembelajaran di RPP. Yang ketiga, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keempat, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang kelima, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kolaboratif siswa. Yang keenam, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir komunikatif siswa. Yang ketujuh, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek sikap ilmiah siswa. Nah, nanti Bapak Ibu jelaskan. CP7 yang terakhir, pertama, mengapa seorang guru profesional diminta menjadi guru yang reflektif? Nah, silakan Bapak Ibu jelaskan. Yang kedua, apa makna guru reflektif dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana saudara melakukan refleksi atau proses dan hasil pembelajaran yang akan saudara lakukan. Yang keempat, apakah saudara mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP, utamanya dengan cara diajarkan? Tunjukkan contoh di RPP yang saudara siapkan. Yang kelima, mengapa hasil penelitian atau informasi baru perlu dipertimbangkan dalam menyusun RPP dalam pelaksanaan pembelajaran? Nah, di sini Bapak Ibu silahkan menjawab. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti ditanyakan oleh dosen penguji 1 dan 2. Silahkan jadikan ini sebagai referensi. Ini hanya contoh saja, jadi Bapak Ibu jadikan ini sebagai referensi. Sekian, semoga video ini bermanfaat.